Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Khairunisa Saperi dengan nomor induk mahasiswa 202020107 dari kelas PGMI 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, saya di sini akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu Ibu Hani Atus Solihah, MPD. Baiklah, kita akan belajar tentang membaca dan mengenal huruf kapital. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan membaca? Baik, membaca itu merupakan kegiatan mengeja atau melafalkan tulisan yang didahului oleh kegiatan melihat bahan bacaan, serta membutuhkan suatu proses yang membentuk pemahaman terhadap makna kata-kata atau kalimat yang merupakan suatu kesatuan dalam pandangan sekilas. Dalam membaca juga, kita harus melakukan dengan jelas dan dengan menggunakan pelafalan dan intonasi yang tepat. Sehingga apa yang kita baca, kita dapat memahami makna tersebut dan kita juga dapat menambah ilmu dari bacaan yang telah kita baca. Jadi, saat membaca, kita juga harus memperhatikan tanda baca seperti tanda koma, tanda titik, dan tanda-tanda tersebut inilah yang membuat kita pelafalan dan intonasinya itu bisa tepat. Seperti ini. Nih. Ini ada sebuah teks di mana ini ada tanda titik dan tanda koma. Jadi, apabila ada tanda titik dalam bacaan tersebut, kita itu harus berhenti. Berhenti sejenak. Kemudian baru kita dapat lanjutkan ke kalimat selanjutnya. Begitu juga dengan tanda koma. Pada tanda koma, ini kita dapat jeda sebentar lalu lanjutkan kembali dengan kalimat selanjutnya. Oke. Mari kita baca teks yang ada di layar ini ya. Dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi ini pembacanya seperti ini. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Jadi begitu pelafalan dan intonasi yang tepat dalam membaca teks tersebut. Karena adanya tanda titik dan tanda koma, jadi saat membaca kita ada berhenti sejenak, jeda terlebih dahulu, seperti itu. Terus, selanjutnya kita akan membahas tentang huruf kapital. Jadi, apa ya maksud dari huruf kapital itu? Nih, pengertian huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, atau biasanya itu lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama nama diri dan sebagainya. Jadi contoh nih. Kita buat contoh ya.
Nggak kelihatan. Nih. Jadi kita akan membuat huruf kapital A, B, dan C. Huruf kapital dan huruf kecil. Perbedaan bentuk huruf kapital dan huruf kecil. Pada huruf kapital A bentuknya seperti ini ya, biasa disebut besar. Ini. Kalau A kecil itu seperti ini. Tuh. Seperti ini. Bentar. Kita stop share screen-nya ya. Stop dulu. Oke. Ini perbedaan huruf A kapital dengan A kecil. Kalau huruf kapital B, bentuknya itu seperti ini. Dan huruf kecil B itu seperti ini. Ini huruf kapital A, dan ini huruf kecil A. Ini huruf kapital B, dan ini huruf kecil B. Jadi ini biasa disebut dengan huruf kapital atau huruf besar. Ini huruf kecilnya. Oh. Jadi apa sih Kak fungsi dari huruf kapital ini? Oke, kita bahas lagi. Fungsi dari huruf kapital yaitu, bentar ya, kita share screen lagi. Nih. Fungsi huruf kapital. Yang pertama yaitu menunjukkan nama orang atau julukan. Jadi, kalau mau nulis nama orang itu, huruf depannya itu harus huruf kapital. Misal, Budi. Jadi, B-nya itu harus pakai huruf kapital. Seperti ini. Kita ketik aja kali ya. Nih, sini. Budi. Nih, nama orangnya kayak gini. Tuh. B-nya ini pakai huruf kapital. Karena nama orang itu harus didahului pakai huruf kapital. Yang kedua, digunakan sebagai huruf awal pada kalimat. Misal nih, kayak kalimat tadi. Sarapan pagi ada aturannya. Tuh, terus kita tulis ini. Sarapan pagi itu ada aturannya. Jadi, ini adalah sebuah kalimat dan pada awal kalimat katanya itu seperti sarapan ini pada S, pada bagian huruf S-nya ini, S-nya harus memakai huruf kapital. Ya, tuh, banyak di sini. Nih, pada kalimat pertama ini, sarapan pagi ada aturannya, titik. Kalimat baru lagi, aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh, titik. Nah, jadi setiap pada awal kalimat seperti sarapan, aturan, gitu, kesehatan, setelah titik itu kan kalimat baru. Jadi, setiap awal kalimat itu menggunakan huruf kapital ya katanya. Kata-kata awal dari kalimat tersebut harus menggunakan huruf kapital. Baik, yang ketiga fungsinya yaitu menjelaskan sebuah nama etnis, bangsa, maupun bahasa. Misalnya, negara kita negara apa? Indonesia. Jadi kalau misalnya membuat
Nama negara, nama bangsa itu harus didahului dengan huruf kapital. Jadi Indonesia. I-nya ini menggunakan I huruf kapital. Tuh. Nih, fungsi huruf kapital yang keempat yaitu sebagai huruf pertama biasanya digunakan untuk penulisan judul buku, majalah, artikel, dan lain sebagainya. Jadi kalau judul itu harus pakai huruf kapital. Kayak teks yang tadi ya, ini aturan ketika sarapan pagi. Setiap kata menggunakan huruf kapital. Kita tulis ya di sini. Aturan ketika sarapan pagi. Kalau di judul, penulisan judul buku, majalah, artikel, pokoknya kalau di judul itu memakai huruf kapital di setiap katanya seperti ini. Nah, untuk fungsi yang kelima yaitu memperjelas singkatan nama gelar, jabatan, atau pangkat seseorang. Jadi kalau misalnya nih, kalau nama gelar ya, misal kita tulis di sini Fadia Khairun Nisa Sokeri, koma, nih SPD. SPD ini, nih, ini termasuk gelar. Singkatan dari sarjana pendidikan, gitu. Jadi kalau nama gelar itu harus menggunakan huruf kapital ya. Sarjana pendidikan, S sama B-nya S-nya sarjana, jadi S-nya pakai huruf kapital. Ini PD ini adalah pendidikan, jadi P-nya pakai huruf kapital. Contoh fungsi yang terakhir pada huruf kapital yaitu sebagai bagian dari huruf pertama dalam penulisan nama daerah. Banyak kan daerah di Indonesia, misalnya daerah Palembang misalnya. Kalau kita mau buat itu Palembang, P-nya itu menggunakan huruf besar lagi. Bandung, B-nya pakai huruf kapital. Bandung, tuh. Lagi apa? Misalnya Bangka, Bangka Belitung. Kita tulis B-nya pakai huruf kapital, Bangka, lagi Belitungnya juga pakai huruf kapital. Belitung. Tuh. Jadi inilah fungsi dari huruf kapital, yaitu menunjukkan nama orang atau julukan, digunakan sebagai huruf awal pada kalimat, menjelaskan sebuah nama etnis, bangsa, maupun bahasa, dan yang keempat sebagai huruf pertama yang biasanya digunakan untuk penulisan judul buku, majalah, artikel, dan sebagainya, dan memperjelas singkatan nama gelar, serta sebagai bagian dari huruf pertama dalam penulisan nama daerah. Seperti Palembang, Bandung, Bangka Belitung, Bengkulu, itu harus didahului dengan huruf kapital. Oke. Nah, di sini kita disuruh mengamati. Ayo mengamati. Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Dan setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Oke. Huruf besar disebutkan juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Jadi, kenapa ya Tuhan itu, di kalimat ini, meskipun berada di tengah kalimat, kok pakai huruf kapital gitu ya. Jadi Tuhan itu
bisa kita sebut sebagai nama atau julukan gitu. Nah, jadi di sini kita diberitahu bahwa kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Nah, oke. Baik, jadi nanti kalau misalnya pada bacaan yang kalian baca atau teks yang kalian baca itu ada kata-kata yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang kayak ini, yang Maha Besar, gitu. Itu adalah kata ganti Tuhan. Jadi itu menunjukkan bahwa pada bacaan tersebut sedang menunjukkan kepada Tuhan. Nah, di sini kita disuruh menulis ya. Tuliskan 5 kalimat yang menggunakan kata ganti Tuhan. Ditulis. Setelah ditulis, maka bacakan kalimat yang kalian tulis dengan lafal dan intonasi. Jadi gini, menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Misal 1, yang Maha Esa. Yang kedua, yang Maha Kuasa. Yang ketiga, yang Maha Besar. Yang keempat, yang Maha Pengasih. Dan yang kelima, yang Maha Penyayang. Jadi, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat kakak sampaikan tentang membaca dan mengenal huruf kapital. Jadi, kita bisa ingat, membaca itu merupakan kegiatan mengeja dengan jelas, mengeja kata per kata, kalimat per kalimat dengan jelas, menggunakan pelafalan dan intonasi yang tepat sehingga kita mendapatkan makna atau arti dari apa yang kita baca pada teks tersebut ya. Kalau huruf kapital yaitu huruf yang mempunyai bentuk khusus yang berbeda yang biasa disebut juga huruf besar. Huruf abjad seperti A sampai Z. Perbedaan huruf kapital dan huruf kecil seperti ini yang udah Bapak contohkan di sini. Tuh. Jadi ya mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan, saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.